Hari ini kita akan belajar, kita akan melihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Karena perjalanan kekristenan kita ini tambah tua, harusnya seperti Yesus tadi yang semakin bertambah, dan hidup kita yang semakin di belakang. Artinya kita mati terhadap diri kita sendiri, dan Kristus yang muncul manifestasi dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Amen. Harusnya. Dan orang harusnya berjalan bersama Tuhan, tambah hari kan bertambah-tambah. Tambah hikmat, tambah pengertian, tambah kuasa, tambah pengaruh, tambah otoritas, tambah penguasaan diri. Karena kemana kita berjalan bersama Tuhan, tentunya Tuhan akan proteksi, jagain, lindungin, dan Tuhan akan bawa terus. Semakin hari kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama Tuhan setiap hari, memberi dirinya, mendedikasikan hidupnya berjalan bersama Tuhan, kan otomatis semakin serupa segambar dengan Tuhan. Tidak mungkin tambah tua tambah pikun, tidak mungkin tambah tua tambah stres, tidak mungkin tambah tua tambah bawel, cerewet, tidak karu-karuan, tidak mungkin. Karena tambah tua tentunya semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena kita semakin hari diubahkan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Kita diubahkan dari glory, from glory to glory. Dari iman satu pada iman yang lain. Semakin hari perjalanan kita semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi kita seringkali temuin orang Kristen rajin ibadah, tambah umur tambah cerewet, tambah umur tambah tersinggung, tambah umur kelakuannya kayak setan. Tambah umur bikin trouble di mana-mana. Kenapa? Karena nggak menyelaraskan dirinya, jalan sama Tuhan, karakter, sikap, dan tindakannya. Mereka hanya sekedar ibadah, dipikir kalau udah ibadah saya udah menyembah Tuhan, sudah selesai. Padahal waktu kita datang ibadah seperti ini, kita dengar firman tadi, kita bawa pulang, kita praktekkan kekristenan kita dalam keluarga kita, di lingkungan kita, di tempat kita kerja, di pertemanan kita, di persahabatan kita, di lingkungan kita bersahabat dengan anggota gereja. Bapak Ibu, banyak orang berpikir kalau sudah ibadah selesai dengan ibadahnya. Yang penting aku dengan Tuhan. Padahal hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Ada hukum yang kedua yang kembar siam. Hukum pertama dan hukum kedua itu kembar siam, tidak bisa dipisahkan. Setelah mengasihi Tuhan ada dampaknya, kita mengasihi sama kita. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ini kan tidak gampang. Kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, hormat sama kita, kan mudah. Betul apa enggak? Tapi bagaimana kalau kita suruh mengasihi orang yang menyebalkan? Enak apa enggak? Yang menyebalkan, yang ngeselin. Kata orang Surabaya, yang bencekno, yang sering kali nyakitin, sering kali ngomongnya ketus, jahat. Tapi kita kan harus tetap sama. Hukum tadi, kasihlah sesamamu, itu nggak ada pilih kasih, suruh yang baik saja loh, termasuk yang menyebalkan, termasuk yang bencekno. Betul apa enggak? Harus mengasihi seperti diri kita sendiri. Nggak mungkin orang itu mau potong tangannya sendiri. Wah, gua bosen nih sama tangan, gua potong aja. Itu kan artinya nggak mengasihi diri sendiri. Betul apa enggak? Nggak mungkin orang mau menyakitin dirinya sendiri, kecuali orang psikopat loh. Orang udah putus asa mau bunuh diri. Itu lain cerita. Tapi kalau real manusia yang normal dan sehat, dia mengasihi. Bahkan ibu-ibu seringkali ke salon, facial, bahkan pingin kelihatan muda, suntik stem cell, terus lagi ke Korea operasi plastik dan lain sebagainya. Pingin kenapa? Pingin kelihatan cantik, pingin kelihatan muda, pingin kelihatan keren. Dan kita pun selalu pakai baju yang bagus, yang nyaman, yang enak. Kalau bisa ada duit beli baju yang mahal, sepatu yang mahal, semuanya yang serba mahal. Kenapa? Kita mengasihi diri kita sendiri. Tidak mungkin kita nggak mau ngasihin diri sendiri. Adalah aku pakai baju gembel serampangan, tidak mungkin kan? Hal yang sama itu juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita yang menyebalkan. Kan kita disuruh mengasihi sesamamu seperti diri kita sendiri kan? Termasuk orang yang jengkelin tadi. Ini kan tidak mudah. Bagaimana kita bisa bereaksi benar seperti yang Tuhan mau. Jadi perjalanan hidup kita bersama Tuhan tambah hari tambah diubahkan. Tambah hari tambah diubahkan. Tergantung dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita renungkan. Itu kan manifestasi dalam praktek hidup kita hari-hari. Mata kita
Telinga kita ini adalah pintu gerbang masuknya semua informasi yang akan disimpan di dalam hati kita. Dan apa yang di dalam hati, kata kitab Matius, akan memancar keluar. Makanya kitab Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana akan terpancar keluar kehidupan itu yang seperti Kristus harusnya memancar. Tergantung apa yang kita terima loh. Kalau kita seringkali diperlakukan buruk dan gak bisa mengampuni, kita kan akhirnya nyimpen yang buruk kan. Nah, orang yang cenderung disakitin terus, tidak mau melepaskan pengampunan, manifestasinya kan dia terluka di dalamnya. Kalau orang terluka belum disembuhkan, ujungnya apa? Ngelukain orang lain. Bagaimana bisa bertumbuh ke arah Kristus? Bagaimana bisa semakin kuat kalau orang-orang seperti ini? Nah, kita kan udah menghitung mundur ini, bukan menghitung maju ini. Waktunya kita hitung mundur, berapa lama lagi Tuhan berikan waktu sama kita. Betul apa enggak? Saya sudah di atas 40, ngitungnya juga mundur. Tuhan kok berikan kesempatan berapa tahun lagi aku hidup ini. Bukan lagi seperti umur 30, 20 kan. Kita ngitungnya, wah masih powerful. Kita udah mulai banyak tubuh kita ini semakin merosot kan. Dulu pakai apa? Tasnya isinya apa? Bulgari, Chanel, Louis Vuitton dan lain sebagainya. Sekarang banyak minyak angin, balsem dan lain sebagainya. Karena tubuh kita udah mulai merosot, dikit-dikit masuk angin, kerja capek sedikit kok ngos-ngosan. Karena semakin merosot ya. Justru karena kita sadar diri tubuh kita ini semakin merosot, kita mau pakai hidup yang ada ini begitu powerful, begitu bermakna setiap harinya. Seperti kitab Mazmur katakan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari supaya aku beroleh bijaksana. Kita habiskan setiap waktu yang Tuhan percayakan hari ini jadi berkat. Ketemu siapapun jadi berkat. Jadi ketemu anak, ketemu cucu, mantu jadi berkat. Ketemu teman, sesama gereja jadi berkat. Dan itu kan dimulainya yang dari dalam. Semua informasi yang kita terima itu harus sejalan dengan firman. Kalau nggak sejalan dengan firman, jangan diterima, jangan disimpan. Apalagi perkataan buruk orang lain, perlakuan buruk orang lain, nggak disimpan, tidak perlu disimpan. Tapi yang jadi masalahnya daging kita suka menerima hal yang buruk dan kita simpan, bener nggak? Kalau orang puji kita, besok lupa. Tapi kalau ada orang ngomong nyakitin, yang ngomong bisa lupa loh 5 menit kemudian. Kita bisa ingat bertahun-tahun loh. Bener apa enggak? Kecenderungan di area diri kita ini sering menyimpan sesuatu yang buruk. Makanya orang dunia bad news jadi good news. Kalau kita nonton TV ceritanya kan bad news semuanya. Insiden lah, inilah, pemberontakan lah, peperangan. Apalagi sekarang Timur Tengah lagi bergejolak dengan Iran dan lain sebagainya. Kita nonton ini kan seneng. Itu padahal kan bad news itu. Orang saling bunuh-bunuhan, kok apa berita baiknya? Tubuh kita ini seperti punya sensor, kalau dengar berita buruk itu senang sekali. Dan ternyata berita buruk tadi itu tidak membawa kebaikan dalam hidup kita. Injil isinya kabar baik. Amin. Katakan kabar baik. Saya mau terima kabar baik. Saya mau tolak kabar buruk. Kita senangnya suka ngerasain orang kadang ya kan. Tapi di sini kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, ngomongnya baik-baik semua. Haleluya. Kita nggak pernah ngomongin kelemahan orang lah pokoknya lah ya kan, di sini ya kan. Tapi daging kita kalau dengerin, oh dia begini loh, oh dia begitu, seneng kan. Ada gosip siapa gitu, seneng loh. Daging itu seperti nagih dengan hal seperti itu. Nah itu kita perlu kendalikan loh. Kita mesti buang semua informasi buruk. Kalau informasi tadi buruk kita simpen, nanti keluarnya yang disimpan di perbendaharaan hati kita buruk juga, akhirnya yang keluar dari lidah bibir kita buruk. Tapi kalau yang kita ingat tadi, yang kita masukin dalam diri kita adalah firman Tuhan, tambah hari kita berjalan bersama Tuhan, tambah hari tambah hidup dipimpin Tuhan, tambah hari kita semakin serupa dengan Tuhan. Kira-kira hidup kita setiap hari berjalan sama Tuhan, sehat apa enggak? Seger apa enggak? Sekarang kita lihat di Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-12. Mazmur 92 ayat yang ke-12 mulai. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Kalau pohon kurmanya bertunas, ini bertumbuh sehat apa enggak nih?
Saya lagi tanam pohon alpukat sama pohon jambu sama pohon rambutan. Itu totalnya hampir 50 pohon. Saya perhatikan, oh bagus nih. Terus ada 1 pohon 2 pohon ya. Saya cek sama istri saya, ini nggak bagus nih. Saya bongkar tanahnya, pertumbuhannya nggak bagus ini. Saya ganti pakai kotoran hewan, saya pupuk, tanahnya sering saya siramin dan lain sebagainya. Tapi orang benar bertunas seperti pohon kurma, artinya ini tumbuh sehat ini. Kekristenan kita kalau tumbuh sehat, itu semakin bertumbuh ke arah Kristus. Bukankah tambah hari kita dengar firman semakin diubahkan kita? Semakin tahu, oh ini nggak bener nih, oh ini nggak berkenan nih, saya nggak mau lakukan nih. Tiba-tiba bapak-bapak ibu-ibu ketika tanpa sengaja bikin dosa apapun namanya, ada perasaan tidak enak yang di dalam sini. Pernah ngerasain itu? Rasanya kok tertuduh ya, rasanya kok tertemplak. Kalau itu kita responi dengan baik, artinya kita masih merasakan seperti itu. Manusia rohani kita itu normal. Tapi kalau kita udah melakukan dosa, tapi kita kebal, wah nggak biasa lah, nggak apa-apa lah, itu bahaya. Artinya rohani kita nggak tumbuh dalam Kristus. Orang yang bertumbuh ke arah Kristus itu pun punya sensor, bahasa saya sensor rohani. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tahu membedakannya mana yang baik, berkenan dan sempurna, apalagi yang berdosa. Ketika kita melakukan berdosa, ada perasaan tidak enak, oh ini nyakitin hati Tuhan. Semakin kita jalan sama Tuhan, kita semakin peka. Oh ini nggak bener nih, oh ini berkenan nih. Kok aku tadi tanpa sadar kita ngobrol-ngobrol bareng begini, ngobrol di kafe, ngobrol di mana, ngobrol sama teman-teman, tanpa sadar kita menyombongkan diri. Seringkali kan seperti itu kan. Terus pulang kok rasaku nggak enak ya. Saya sering ngomong sama istri, hatiku kok nggak enak ya, kenapa ya? Saya cek diri saya. Jangan-jangan saya ada dosa lidah tadi. Jangan-jangan saya menyombongkan diri. Karena kecenderungan manusia menyombongkan diri kan. Nah, kalau kita masih memiliki sensor seperti itu, kepekaan seperti itu, kita itu tandanya bertumbuh, sehat di dalam Tuhan. Tapi kalau kita ditegur nggak terima, ngamuk, ngambek, terus di sisi lain melakukan dosa, melakukan kejahatan apapun yang kita perbuat, kita cuek aja lah, nggak ada rasa tertuduh, nggak ada rasa tertemplak, diinsapkan Roh Kudus, cuek-cuek saja. Itu yang bahaya. Tapi kalau orang yang bertumbuh, dia tahu nih, semakin hari semakin memiliki kepekaan dengan Tuhan. Semakin tua, semakin penuh hikmat. Bukan semakin pikun, semakin tajam. Katakan amin. Saya ngomong sama istri saya, banyak hamba Tuhan di Indonesia yang tua, yang dulu mudanya diurapin Tuhan luar biasa, powerful urapannya, kok semakin tua semakin redup. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang salah dengan Tuhan hubungannya. Mungkin nggak memaintain pengurapan itu. Saya ngomong sama istri, saya pingin semakin tua semakin tajam. Khotbah saya tajam, hikmat saya mengalir, pewahyuan mengalir, urapan semakin tajam. Kita pingin ngalami bersama Tuhan semakin dipenuhi dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Amin. Lihat deh, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ketika saya cek pohon saya, salah satunya, ini kok daunnya keriting, kenapa ini? Ternyata saya dulu salah tanam, suruh tukang kebunnya tanam. Ternyata kan kita beli pohon nih, ternyata akan dibungkus polybag. Polybagnya nggak diangkat. Tuh, saya bilang nih, ada 7 pohon atau 8 bolong, tak bongkar lagi, padahal udah tanam 3 bulan lebih ya kan. Saya bongkar lagi, terus plastiknya saya ambil. Akhirnya saya pupuk, saya siramin dan lain sebagainya, mulai bertunas, tumbuh. Akarnya mulai kuat. Akarnya mulai bisa cari makanan. Dan sekarang mulai rimbun, beberapa pohon sudah mulai berbuah. Luar biasa, jambunya mulai berbuah kemarin ya. Bunganya banyak sekali karena bertumbuh nih. Orang yang benar itu bertunas seperti pohon korma akan tumbuh subur. Bukankah orang yang ditanam di pelataran bait Allah, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan berbuah pada musimnya? Orang ngapain itu? Orang yang merenungkan kitab Taurat siang dan malam. Orang yang berada di dalam hadirat Tuhan, hatinya terkoneksi dengan Tuhan. Secara manusia rohnya dia akan bertumbuh terus. Seperti sebuah handphone ini kalau baterainya habis harus diapain? Dicas. Terhubung dengan sumbernya, bertambah-tambah. Kekristenan kita ini kalau terhubung dengan sumber kehidupan, namanya pribadi Tuhan,
Yang kita kenal hari ini namanya Yesus Kristus. Yang menyertai kita namanya Roh Kudus. Kita terhubung, hati kita ini terkonek, semakin hari semakin powerful, bukan semakin letoy. Punya kekuatan, punya kemampuan, punya hikmat dan pengertian. Bertumbuh kuat. Dan harus tinggal di dalam firman. Renungin firman siang dan malam. Jangan renungin perkataan buruk orang lain. Kitab Mazmur katakan, orang yang merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam akan seperti pohon ditanam tepi aliran, semakin kuat. Yohanes pasal yang 8:32, kebenaran yang kita mengerti, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Karena kita kuat tertanam di dalam Tuhan. Semakin powerful, kuat, kokoh, teguh. Dihantam masalah, tenang. Dihantam tekanan, enjoy. Diperlakukan buruk orang lain, tidak terlalu pusing. Tapi orang yang tidak kuat, disenggol sedikit teriak histeris kayak orang gak kenal Tuhan. Bener apa enggak? Orang yang gampang panik, orang yang gampang stres, orang yang gampang khawatir karena tidak berakar kuat di dalam Tuhan. Istilah orang dunia, pohon semakin tinggi, anginnya semakin besar, dan akarnya semakin kuat, pohon itu tidak akan mudah rubuh. Betul apa enggak? Kalau kita berakar kuat di dalam Tuhan, kita tahu persis ketika ngadapin masalah, ayat yang mana, pasal yang mana yang harus kita kerjakan dan lakukan. Orang kayak begini akan jadi problem solver, akan menjadi jawaban bagi semua orang, karena dia tahu apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diputuskan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jadi tambah tua tahu nih, ngadepin begini, firman Tuhan ngomong begini, aku lakuin aja. Lihat tuh hasilnya. Bagian kita ngehidupin firman, lakuin firman. Waktu kita lakuin firman, Tuhan yang akan buat sesuatu berhasil dalam hidup kita. Tapi kalau kita nih nggak tahu ngadepin begini gimana ya, cari pendeta terus. Saya nggak habis pikir, orang yang semakin tua ketika ngadepin masalah cari pendeta. Pendeta bukan jalan keluar. Yesus yang jadi keluar, jalan keluar. Firman yang sudah diberikan ini menjadi jalan keluar bagi hidup kita. Jadi ketika kita ngadepin masalah tekanan, kita tahu nih apa yang harus perbuat. Firman ngomong apa, lakuin aja. Kok belum ada jalan keluarnya? Lakuin aja. Nanti Tuhan yang bekerja. Kira-kira tambah pinter nggak orang yang seperti ini? Kita lihat hasilnya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Powerful. Orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, dia akan semakin bertumbuh. Pengaruhnya semakin bertumbuh. Otoritasnya semakin bertambah. Hikmatnya semakin bertambah. Penguasaan dirinya semakin bertambah. Yang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saya udah pernah ngomong di tempat ini. Cara tercepat untuk kita pikul salib, sanggal diri, mati daging adalah setiap hari terkoneksi dengan Tuhan, masuk dalam hubungan kedalaman dengan Tuhan. Karena waktu kita masuk ke dalaman hubungan dengan Tuhan, memiliki hubungan dimensi yang dalam dengan Tuhan. Sebelum kita masuk memiliki hubungan dimensi yang dalam dengan Tuhan, kan kita koreksi diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita baru maki-maki orang bisa berdoa? Tertuduh kan? Harus diberesin dulu kan? Bayangin kalau kita setiap hari terkonek dengan Tuhan. Ketika kita bikin kesalahan kan, wah ini nggak bener nih, saya mesti bertobat nih, saya ingin bertobat. Bertobatnya kan rutin setiap hari kan. Lama-lama kan takut mau melakukan dosa, takut menyakitin perasaannya Tuhan. Bener apa enggak? Ya. Ini para ibu-ibu nih yang masih punya suami atau bapak yang punya istri. Karena kita mencintai pasangan hidup kita, kita nggak mau sengaja mau nyakitin pasangan kita kan? Hanya suami atau istri yang agak sedikit gila yang mau sengaja ngebukin istrinya, betul atau ngebukin suaminya? Betul apa enggak? Ya. Yang manusia normal, normalnya manusia semakin hari semakin sayang sama pasangan hidupnya. Amin. Nggak mungkin dengan sengaja maki. Lah kita tiap hari cinta Tuhan ngakunya. Tapi kalau sikap dan tindakan kita nyakitin Tuhan, kita cinta Tuhan apa enggak? Ya palsu. Haleluya di gereja, di ibadah. Tapi praktek hidupnya nggak mencintai Tuhan, kan cintamu palsu dan bohong. Kita ngomong dengan pasangan kita, aku cinta kamu, I love you, cintaku, negeriku, rayon pulau kelapaku, tiap hari diciumin. Tapi di luar sana punya selingkuhan, cintanya palsu apa enggak? Palsu lah.
Nah, kita bilang cinta Tuhan, tapi kita nggak melakukan kebenaran firman Tuhan, palsu cinta kita. Karena kitab Yohanes katakan, kalau kamu mengasihi aku, kau melakukan firmanku. Dengan waktu kita mencintai Tuhan, tadi masuk dalam dimensi kedalaman, lama-lama kita nggak mau nyakitin hati Tuhan. Otomatis itu. Akhirnya kita memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, perkara rohani semakin ditambah-tambahkan kan. Dan dampaknya lihat apa nih? Kita lihat nih dampaknya. Di ayat yang ke-14. Kita katakan sama-sama ya. 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ini bukan obesitas loh ya, gemuk ini. Penuh dengan hikmat, pengertian ini gemuk ini. Bukan obesitas, oh, malah penyakitan, diabetes ini kalau gitu. Dilihat, pada masa tua, tambah tua, mereka pun masih berbuah. Powerful enggak ini? Ada buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus adalah hasil kerjasama kita berjalan setiap hari bersama Roh Kudus. Akhirnya manifestasinya apa? Buah Roh Kudus dalam hidup kita. Ada penguasaan diri, ada pengendalian diri, ada kasih dan lain sebagainya. Powerful enggak ini? Tambah tua kita tambah berbuah, jadi berkat. Ketemu ngopi, sarapan di Kayak Kuntos, ketemu teman-teman, diajak ngobrol. Dia lagi mukanya bermuram durja. Kenapa kamu? Kita ajak ngobrol. Diberkati dengan perkataan kita. Seperti kemarin kita naik waktu mau ke airport dari Jakarta ke Soekarno-Hatta, yang kita pesen Grab, ternyata dulunya dia orang Kristen. Terus menikah dengan orang seberang, dia pindah agama. Terus dia putus asa hidupnya karena ditinggal istrinya. Dia putus asa, yang penting aku mati saja. Sepanjang jalan saya injilin, saya omongin kebenaran, saya ajarin firman Tuhan, sampai kita turun ya. Dibilang thank you ya Pak, nanti kita ketemu lagi. Kita kemanapun pergi bisa jadi berkat. Tidak ada alasan, wah aku udah tua, aku udah umur 60, aku nomor 7. Tidak ada alasan. Alkitab katakan semakin tua mereka masih berbuah. Tidak ada alasan tambah tua tambah cerewet, berbuah penguasaan diri. Amin. Ini biasanya kalau kita temuin orang-orang dunia, orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan, kita perhatikan ya, nggak di MRT lah, nggak di bus lah, nggak di jalanan, nggak di Jakarta, nggak di Singapura, nggak di Norwegia, nggak di Amerika, sama tambah tua rata-rata tambah cerewet dan pikun. Tapi kita hari ini yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, yang ngerti firman Tuhan, tambah tua, berbuah lebat, jadi berkat. Amin. Lihat lagi, menjadi gemuk dan segar. Kalau mukanya sayul, datang ke gereja mukanya begini. Ini segar apa enggak ini? Jalannya ada begini nih. Aduh, aku pusing aku. Terus jalannya begini. Kenapa itu? Pengkor nih poyokku nih. Aduh. Terus kenapa itu kok kamu mukanya nggak seger-seger banget, itu kenapa itu? Aduh, mau cucuku ribut lagi, mantuku gegeran. Alkitab katakan ya, pada masa tua pun mereka masih berbuah gemuk dan segar. Ketemu Pak James segar, tambah ganteng, tambah tua ya. Ketemu pastor ini, waduh, kok tambah tua tambah keren ya. Tambah powerful ini. Karena apa? Tambah tua, tambah segar, gemuk, sehat, segar. Gemuk berbicara tentang berkat loh. Bukan tambah kekurangan, melarat, miskin, menderita. Punya ratusan ribu US, ratusan ribu Singapura dolar. Punya jaminan hidup. Diberkati. Amin. Karena kita berjalan sama Tuhan, ada jaminan di masa yang depan. Amin. Tahu nggak? Tuhan itu beri jaminan dalam hidup kita. Tahu nggak jaminannya Tuhan dalam hidup kita apa? Semua kebaikan Tuhan yang pernah Dia lakukan di masa muda kita. Kan pernah ngalami masa muda kan? Dari umur 15, 20, 30, 40, 45, 50. Lihat perjalanan bersama Tuhan. Pernah sakit disembuhkan. Betul? Pernah kebentur tembok nggak tahu jalan keluarnya, Tuhan buat mujizat. Betul nggak? Pernah nggak punya duit, tiba-tiba Tuhan bikin sesuatu yang nilai dan dikirim Singapura dolar berkelimpahan. Pernah Tuhan lakukan kan di masa lalu? Itu yang menjadi jaminan masa depan kita. Keren nggak Tuhan kita? Keren. Powerful.
Terus lihat ya. Jadi orang yang berjalan bersama Tuhan setiap hari itu diproteksi, dijagain, dilindungi, dan dia akan menjadi berkat. Tuhan panggil kita ini menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tujuan utamanya bukan untuk lebih keren dari orang lain, bukan untuk lebih muda, lebih urapan, lebih power dari orang lain. Bukan. Panggilan pertama kita dirubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan dulu. Baru kita akan dibawa ngerti maksud dan tujuan kita, dipanggil untuk jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Berkat bagi banyak orang termasuk banyak hal loh ini. Mau hikmat, pengertian, pengetahuan, syukur-syukur kita dipercayakan berkat, kita bisa kasih berkat secara finansial kepada orang. Nah, kita tidak bisa memberi dari apa yang kita nggak punya kan. Kalau kita dipanggil jadi berkat, tentunya kita diberkatin dulu. Keren nggak jaminan Tuhan? Karena saya nggak bisa beri aqua kalau saya nggak punya aqua. Saya harus punya aqua dulu, saya baru punya aqua. Bukan aqua ini mereknya, Elemen. Elemen mereknya. Di Indonesia terkenalnya aqua, ya kan? Atau Le Minerale. Saya punya dulu, baru saya beri. Kalau Tuhan janji kita dipanggil untuk menjadi berkat, artinya Tuhan pasti berkatin kita. Amin. Kita lihat lagi ayat yang terakhir, katakan yes gitu. Ini ayat yang terakhir. Yes. Duh, kok lemes ya? Mau dengar khotbah terus kelihatannya. Oke. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ya gunung batuku dan tidak ada kecurangan daripadanya. Tahu nggak? Panggilan hidup kita ini tadi dibawa berjalan bersama Tuhan setiap hari, terus setiap hari ngalami perjalanan hidup yang jadi berkat, yang berbuah, yang segar tadi. Tuhan punya maksud untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, menjadi kesaksian bagi banyak orang, gunung batuku dan tidak ada kecurangan daripadanya. Tapi kalau hidup kita susah, kita mau kesaksian apa? Betul apa enggak? Nah, hidup kita penyakitan, terus gara-gara saya pernah sakit, nggak bisa jalan 11 hari, ngalami badan saya waktu itu gemuk sekali, terus Tuhan bikin mujizat, saya kan bisa kesaksian, oh Tuhan tuh baik, lu pulihkan saya. Siapa yang pernah sakit dan disembuhkan Tuhan? Dan akhirnya kita bisa kesaksian, kamu sakit, aku pernah ngalami kayak gitu, Tuhan sembuhkan kok. Siapa yang dulu pernah ngalami masa-masa sulit dan Tuhan bikin breakthrough? Rasanya waktu ngalami masa sulit kan rasanya nggak mampu, nggak kuat, gimana tuh Tuhan, kok Tuhan kok kayak begini. Waktu setelah Tuhan bikin breakthrough, baru kita bisa kesaksian sama orang kan? Bener apa enggak? Nah, perjalanan tadi itu sebenarnya ngajarin kita untuk kita bisa memiliki kesaksian tentang perjalanan kita bersama Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kalau hari ini ngadepin hal yang buruk, nikmatin, enjoy, karena Tuhan sedang ngajarin sesuatu untuk kita punya kesaksian. Lah, hidup kita ini flat nih, everything is okay. Kita mau kesaksian apa sama orang? Pak, bersaksi Pak. Apa ya? Biasa aja hidupku. Bener gak? Tapi waktu kita ngadapin tantangan, goncangan, nggak jelas hidup, pokoknya ruwet-ruwet tadi, terus kita lepaskan, aku mau kesaksian. Kenapa? Kemarin lo aku ngalamin masa berat, ternyata Tuhan bikin semua. Tuhan baik loh. Bener gak sesuai firman ini? Keren kan? Hanya pas menghadapinya, hati kita ini kan tersayat-sayat, tergoncang kan. Bener enggak? Waktu kita disakitin orang, terus kita bisa mengampuni. Waktu mengampuninya itu kan berjuang kan. Tapi setelah waktu itu berlalu, terus ada orang punya pengalaman kayak kita, aku kesel sama itu mah kecil. Kok kamu bilang kecil? Aku pernah disakitin mirip lebih parah dari kamu, aku bisa ngampunin kok. Ngerti nggak? Jadi Tuhan itu ngajarin kita tuh lewat semua kejadian yang kita alami, dan respon hati kita harus fokus ke Tuhan, dan ujungnya kita memiliki kesaksian yang powerful bersama Tuhan. Tambah tua tambah keren kan? Benar apa enggak? Tambah tua orang kan bisa melihat, waduh hidupku ini kok tadi berkat ya. Pak, hidupmu kok bisa tenang kayak begitu ya? Kamu pengen tahu? Sini tak ajarin. Kita ajak duduk, kita injilin. Kita ketemu teman-teman masa lalu, teman-teman kantor, teman-teman apapun lah, teman-teman ngopi yang gak kenal Tuhan, yang masih mereka orang dunia.
Kok hidupmu tambah tua, kok tambah enjoy begini, apa rahasianya? Sini, tak ajarin. Kita beritakan firman, jadi berkat. Amin. Tambah tua, tambah tajam, tambah diberkati, tidak pikun, tidak encok, tidak rematik, tidak pegelinu, tidak cerewet, tapi penuh penguasaan diri. Semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Diberkati. Kita berdoa, tutup matamu, tutup Alkitab. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Berkati setiap kami semuanya yang belajar firman ini. Tuhan campur tangan, berikan kemampuan kami berjalan sesuai firman-Mu, sesuai ketetapan-Mu, sampai garis akhir kami tetap segar, kami tetap sehat, kami berbuah, kami penuh penguasaan diri, kami diberkati, tidak kekurangan, kami sampai masa tua melakukan semua yang Tuhan tetapkan. Finish well, finish strong. Terima kasih Tuhan, sampai garis akhir kami ingin didapati menjadi orang kesayangan-Mu. Terima kasih, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you.